Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nenek yang soleh dan soleha? Semangat pagi. Semoga selalu sehat, ceria, semangat, dan selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kembali lagi kita belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan Ananda siap-siap dengan buku tulis dan pulpennya untuk mencatat hal-hal yang penting di buku tulisnya. Nah, hari ini materi kita adalah tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi. Kalau minggu-minggu yang lalu kita sudah mempelajari upaya mempertahankan kemerdekaan melalui perang, pertempuran. Nah, hari ini kita belajar perlawanan melalui diplomasi atau melawan melalui meja perundingan. Nah, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian dan perundingan seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Ransel, perjanjian Romroyen, dan konferensi meja bundar atau yang sering disebut dengan KMB. Yuk kita simak satu-satu dan perhatikan ya. Yang pertama adalah perjanjian Linggarjati. Nah, perjanjian Linggarjati ini adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Nah, perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1957. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Sachermerhorn. Nah, hasil perundingannya adalah sebagai berikut. Pertama, Belanda mengakui secara de facto kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Dan yang kedua adalah Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Dan yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau yang disebut dengan RIS. Negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. Nah, dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, Indonesia harus tergabung dalam persemakmuran Belanda. Nah, perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.C. Van Mock akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Nah, pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda I. Nah, agresi militer Belanda I ini berada di Jawa dan Sumatera. Ini serangan terhadap Indonesia berakhir sampai 5 Agustus 1947. Operasi militer ini merupakan bagian aksi dari Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Nah, kalau dari sudut pandang Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil perundingan Linggarjati. Nah, selanjutnya Belanda yang masih ingin melanggengkan kekuasaannya di Indonesia berusaha mencari dalih dan celah agar dapat mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Nah, kemudian tercetus akhir dari agresi militer satu tadi, tercetuslah sebuah perjanjian yang diadakan di pelabuhan Jakarta di sebuah kapal Amerika namanya Rainfell. Jadi perjanjian ini disebut dengan perjanjian Rainfell. Perjanjian ini diadakan pada tanggal 17 Januari 1948. Ingat ya, perjanjian ini berada di atas kapal miliknya Amerika Serikat. Nah, perundingan ini ditengahi oleh komisi 3 negara yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Nah, delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Nah, isi perjanjian ini adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera.
Nah, yang kedua, semua pasukan Republik Indonesia harus ditarik mundur dari wilayah yang diduduki Belanda, semisal TNI. Nah, terus disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Dan yang keempat, Belanda tetap berada di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang akan segera dibentuk. Nah, namun kembali lagi, Belanda mengingkari isi perjanjian Rainfall dan melakukan serangan, yaitu agresi militer Belanda kedua atau yang disebut dengan Operasi Gagak pada tanggal 19 Desember 1949. Nah, serangan ini berada di kota Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu. Nah, terjadi penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Nah, jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Nah, Belanda berpikir dengan jatuhnya ibu kota di tangan mereka dapat melumpuhkan pertahanan bangsa Indonesia. Namun, dalam serangan tersebut ternyata Jenderal Sudirman berhasil lolos dan kemudian memimpin perang gerilya bersama pasukannya di tengah kesehatannya yang memburuk. Nah, akhir dari agresi militer Belanda kedua adalah terjadinya perundingan Romroyen. Nah, selanjutnya adalah perjanjian Romroyen. Perjanjian Romroyen ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu perwakilan Indonesia oleh Muhammad Trom dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Jadi perjanjian ini disebut dengan Perjanjian Romroyen. Nah, tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag. Nah, hasil perjanjian ini sebagai berikut. Yang pertama adalah pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Nah, yang kedua, menghentikan gerakan militer atau aktivitas gerilya dan mengembalikan tawanan baik dari Belanda ataupun pihak Indonesia. Nah, yang ketiga adalah Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Dan akan segera dilaksanakannya konferensi meja bundar. Nah, selanjutnya adalah konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar atau yang disingkat dengan KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Hasil KMB adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Belanda mengakui Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Dan ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Keempat, Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Dan yang kelima, Republik Indonesia Serikat harus membayar hutang kepada Belanda sejak tahun 1942. Penyerahan kedaulatan Belanda terhadap Indonesia akhirnya disahkan pada tanggal 27 Desember 1949 dalam upacara penyerahan kedaulatan pihak Belanda ditandatangani oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. William Drees dan Menteri Seberang Lautan Mr. M.J.A. Session. Sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Andos Muhammad Hatta. Nah, di waktu yang sama di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 dan Wakil Tertinggi Mahkota A.H.J. Loving menandatangani naskah pengakuan kedaulatan. Dengan diakuinya kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda ini, maka Indonesia berubah bentuk negaranya menjadi negara serikat, yakni Republik Indonesia Serikat. Nah, demikian materi tentang perlawanan diplomasi oleh Indonesia. Semoga Ananda bisa memahami dan mengingat materi ini ya. Nah, silakan catat hal-hal yang penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.